Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kuliah kedua ini saya akan menjelaskan tentang mengapa rumah tinggal, ya, mengapa produk studi perancangan 2 itu rumah tinggal, bukan yang lainnya. Kalau Anda lihat di matriks ini, ya, kategori bangunan versi IAI, yaitu adalah Organisasi Arsitek Indonesia, Ikatan Arsitek Indonesia. Jadi kalau Anda ingin jadi arsitek atau ingin punya profesi arsitek, Anda harus tergabung dalam organisasi ini. Itu tercatat dalam undang-undang. Jadi hanya organisasi profesi yang diakui yang menaungi profesi arsitek itu adalah IAI. Nah, kalau menurut ininya, menurut kronologisnya, arsitek itu harus lulusan S1 sekolah arsitektur, kemudian harus melalui proses magang atau sekolah arsitektur, sekolah profesi arsitektur selama 1 tahun dan magangnya 2 tahun. Jadi 4 plus 2 plus 1, 7, ya. Baru Anda bisa memegang atau mengajukan profesi sebagai arsitek. Jadi tidak langsung, jadi bukan seperti dulu pun dokter tuh nggak langsung jadi dokter. Dokter harus sarjana dokteran dulu, kemudian sekolah lagi mengambil profesi dokter. Setelah lulus baru dia ikut tes untuk menjadi dokter. Karena yang sifatnya adalah keahlian, jadi begitu Anda lulus, Anda mendapat gelar sarjana arsitektur, tapi nggak bisa langsung jadi arsitek, harus sekolah lagi namanya program profesi arsitek PPARS. Kemudian setelah itu baru ikut ujiannya untuk menjadi arsitek. Nah, kalau Anda lihat tipe bangunan rumah tinggal private itu punya kompleksitas dan tingkat kesulitan tinggi. Jadi yang sulit sebenarnya. Jadi kalau ada kategori 1, 2, 3, ya, sederhana, terus menengah atau rata-rata, tertinggi, rumah tinggal privat itu termasuk yang paling tinggi, termasuk yang paling sulit sebenarnya. Jadi kalau ada yang bilang gampang rumah tinggal, itu salah. Karena rumah tinggal itu dia sangat-sangat custom, ya, sangat-sangat disesuaikan dengan kemauan si pemilik. Jadi pemilik itu maunya apa kebutuhannya, terus apa persyaratan yang diinginkan, itu harus Anda wujudkan sehingga match, ketemu antara apa yang mereka inginkan dengan apa yang Anda sarankan. Kalau rumah RSS atau rumah-rumah real estate, ya, rumahnya satu sama semua kan, dibangun massal, ya. Jadi sebenarnya membangun rumahnya bukan sebagai rumah tinggal private, tapi rumah tinggal massal. Satu orang satu rumah tuh dibuat seragam semua, sehingga orang mau nggak mau ya harus terima saja. Padahal kan kalau Anda lihat banyak perumahan-perumahan yang tadinya dia seragam, ya, itu di kemudian hari dirubah, ada yang dikasih pagar, ada yang dikasih carport, tempat garasinya, ada yang ditingkatkan, terus ada yang dicatnya dirubah karena ternyata tidak sesuai dengan kebutuhan dari pemiliknya, pemiliknya nggak sesuai lagi. Nah, karena tingkat kesulitan tinggi inilah, makanya dari awal sejak Anda belajar di studi 1 yang bagaimana membuat rumah sederhana, terus bangunan fungsi tunggal, di semester berikutnya itu Anda sudah diajarkan bagaimana belajar dari awal sehingga nanti Anda mahir atau Anda mampu mengenali kira-kira apa saja sih sebenarnya kesulitannya untuk mendesain suatu bangunan yang fungsinya itu sangat custom, sangat disesuaikan dengan keinginan pemiliknya.
Kalau Anda beli baju ya, Anda bisa pakai ukuran yang standar, S, M, L, small, medium, large. Tapi Anda bisa pergi ke butik atau ke tukang jahit khusus untuk mengukur baju yang sesuai dengan ukuran Anda. Karena nggak sama, walaupun ada namanya persentil ya, dari 1.000 orang itu 90%-nya itu tinggi rata-ratanya untuk orang Asia misalnya, orang Asia dewasa. Tinggi rata-ratanya ada sekitar 165 sampai 170. Tapi ada yang tingginya cuma 155. Ya, jadi dia nggak masuk dalam kategori itu. Tapi rata-ratanya di atasnya. Itu bisa terjadi. Karena rata-rataan itu untuk memudahkan dalam membuat standar. Ya. Tapi tidak berarti kalau dia itu masuk standar. Rata-rata anak SD itu umur 6 tahun. Iya kebanyakan. Tapi ada yang 5 tahun, ada yang 4,5 tahun. Bisa jadi. Karena kecerdasannya misalnya, terus karena sebentar. Ya, baik. Jadi yang namanya custom atau disesuaikan dengan ukuran khusus itu berlaku untuk per orang, per person. Rumah tinggal di satu tempat, satu pemilik, satu lokasi, itu mestinya berbeda dengan rumah tinggal di sebelahnya. Karena pemiliknya beda, lokasinya beda, persyaratan juga beda, tidak ada standarisasinya. Jadi kalau Anda lihat, yang namanya kesulitan tinggi itu ada di rumah tinggal privat, galeri, ruang konser, museum, monumen, istana, ya, rumah sakit. Kenapa dia sulit? Ya karena dia banyak persyaratan-persyaratan yang sangat detail. Oke, itu kalau Anda lihat kategorinya dibagi atas tipe bangunan dan kesulitan untuk mendesainnya, merancangnya. Ya. Rumah tinggal privat itu masuk ke dalam tipe hunian. Satu tipe dengan asrama dan hostel, satu tipe dengan apartemen, kondominium, kompleks perumahan, karena dia adalah tipe hunian. Jadi setiap bangunan itu punya tipe-tipe yang membedakan dia dengan bangunan lain. Jadi misalnya apa? Bangunan hunian itu beda dengan bangunan pendidikan misalnya. Kenapa? Karena core-nya atau ciri khasnya itu sudah tertentu. Jadi misalnya apa? Hunian itu ada tempat istirahatnya, tempat tidur, fungsi domestik, fungsi tinggal ya. Harus ada kamar mandinya, harus ada dapurnya. Kalau nggak ada itu, dia nggak bisa masuk ke dalam hunian. Jadi kalau ada bangun kosong ya, bangun ada lantai, ada dinding, ada tiang, ada atap, tapi nggak ada isinya.
Nah, kita nggak bisa bilang itu masuk dalam tipe bangunan yang mana, karena belum ada yang mencirikannya dia. Jadi tipe bangunan ini seperti tipologi, ya. Sama misalnya, apa yang membedakan antara laki-laki dan perempuan misalnya? Oh, kalau perempuan rambut panjang, laki-laki rambut pendek. Apakah benar? Enggak juga. Ada laki-laki rambut panjang, ada perempuan rambut pendek. Jadi itu bukan ciri khas. Apa ciri khasnya? Laki-laki lebih kuat, wanita lebih feminin. Apakah itu cirinya? Bukan. Dia itu sebagai ciri-ciri umum fisik, tapi itu bukan yang primary, bukan yang utama. Semakin kita kenal apa ciri utama dari satu bangunan, semakin mudah kita untuk membuat program rancangan yang sesuai dengan tipe bangunan tersebut. Apa sekarang ciri-ciri utama yang membedakan antara laki-laki dan perempuan? Ada yang tahu? Bentuk tubuh, Pak. Apa? Bentuk tubuh. Bentuk tubuh. Ya, tapi sekarang ada bentuk tubuh laki-laki yang feminin, yang seperti perempuan. Dan bentuk tubuh kadang-kadang juga mengecoh kalau dia ternyata berpakaian seperti perempuan tapi dia laki-laki, atau dia perempuan berpakaian seperti laki-laki. Yang tomboy kan misalkan. Jadi bukan itu, bukan bentuk tubuh. Apa? Misalnya. Yang paling yang nggak mungkin tidak bahwa itulah menjadi ciri pembeda utama. Apa? Berkaitan dengan fisiologi tubuhnya. Jadi wanita itu punya rahim, wanita bisa mengandung, laki-laki tidak bisa. Mau di apapun aja, mau dioperasi pun laki-lakinya nggak akan bisa pernah punya rahim. Ya, jadi DNA-nya itu cirinya. Nah, semua yang berkaitan dengan fungsi tersebut itu menjadi prinsip utama. Ya, hunian misalnya hanya bisa disebut hunian kalau dia ada tempat tidurnya. Apakah harus berupa ranjang? Enggak, bukan harus berupa. Dia harus ada tempat dia untuk orang beristirahat. Bisa apapun ya. Nah, harus ada fungsi penunjang untuk istirahat tersebut. Dia perlu makan, dia perlu minum, dia perlu membersihkan diri. Jadi harus ada kamar tidur atau tempat tidur, harus ada kamar mandi dan dapur. Itu harus ada. Salah satu itu enggak ada, itu bukan masuk ke hunian. Dia nggak ada ruang sholat. Ruang sholat nggak penting. Ruang sholat bisa digunakan di ruang belajar atau di kamar tidur. Ruang sholat bisa digunakan bahkan di dapur pun bisa sholat, nggak masalah. Dia nggak ada ruang tamu, nggak perlu. Ruang tamu bukan hal yang wajib ya. Dia tambahan saja. Tapi fungsi tiga itu harus ada. Nah, sekarang kalau misalnya fungsi pendidikan, misalnya kita bilang sekolah. Sekolah itu apa utamanya? Sekolah utamanya bukan tempat tidur. Dia nggak perlu tempat tidur. Dia nggak perlu dapur sekolah. Tapi dia perlu ada ruang belajar. Jadi kalau satu bangunan nggak ada ruang belajarnya, itu tidak bisa disebut sebagai ruang sekolah. Nah, pertanyaan sekarang, apakah ruang belajarnya berbentuk segi 4, segi 3, segi 5, apakah besarannya misalnya untuk 20 orang, 30 orang, itu sudah masalah yang berbeda. Tapi bahwa dia ada ruang kelas, ruang belajar, itu menjadi keharusan. Makanya Anda bisa lihat, ada ruang belajar yang dia ternyata terbuka, seperti sekolah alam. Belajarnya bukan di kelas, belajar justru di bawah pohon. Ruang belajar justru di sawah, di kebun. Ada lagi yang ruang belajar anak-anak TK sekolah itu tidak di dalam ruangan, tapi di ruang bersama, semuanya dalam satu ruangan. Bisa jadi. Ya. Tipe peribadatan, apa ciri khasnya? Ya harus ada ruang tempat ibadah. Beda-beda, tergantung dari fungsi ibadahnya, ibadah agama mana.
Jadi Anda perlu tahu tipe-tipe bangunan ini untuk mengetahui kira-kira apa yang menjadi ciri utama dari bangunan yang Anda akan bikin. Karena salah mengenal itu, akan salah juga dalam mendesainnya. Oke. Kita akan bahas ke rumah tinggal. Oke, jangan lupa nanti Anda ini ya, Anda absen di elemen juga ya, sama ini nanti absennya di sini. Oke, kita bicara tentang evolusi rumah ya. Jadi rumah itu, jadi hal yang pertama yang dibangun orang sebelum bangunan lain itu adalah rumah. Zaman dulu sebelum ada rumah, orang tinggal di ya tergantung ini ya, tergantung alamnya ya. Kalau dia di tropis kayak di Indonesia tuh dia mungkin tinggalnya di pohon atau kalau di gua-gua ya. Kalau daerah lainnya atau dia mencari tempat yang bisa melindungi dia dari alam ya. Alam itu kan dulu kejam ya. Panas banget. Terus kalau hujan ada banjir, angin besar ya. Jadi orang harus berlindung. Tapi alam karena berbeda, tropis, non tropis, subtropik sama Arktik ya, dingin, itu menyebabkan hunian di tiap lokasi itu tidak sama. Belum lagi juga periodisasi perjalanan ya, tumbuh orang kan berkembang. Dulu zaman berburu, hunting ya, tempat tinggalnya mengikuti tempat tinggal buruannya. Jadi kalau misalnya kayak orang Indian ya, kalau buruannya habis, ya mereka pergi ngikutin kemana ini ya, sumber makanannya. Jadi setelahnya berkembang, ditemukannya benih, orang mulai bercocok tanam, orang mulai bernaung, bertempat tinggal ya, mulai menetap. Jadi dia tidak lagi ngikutin ininya, ngikutin sumber makanannya, tapi dia sudah menumbuhkan sendiri, membiarkan sendiri sumber makanannya. Dia bertanam padi atau gandum atau jagung, kemudian dia memelihara ternak, sapi ya dipelihara. Jadi sumber makanan nggak lagi menjadi dasar untuk mereka bertempat tinggal, tapi tumbuhannya benih buat orang menjadi tidak perlu kemana-mana lagi, tidak perlu nomaden, sudah mulai menetap. Nah, kemudian menetap dia berkembang kan, lama-lama dia panen, terus ternyata surplus ya, dia perlu tempat penyimpanan. Karena kalau nggak itu kan rusak. Makan tadi beras kan paling sebulan mungkin satu keluarga cukuplah sekitar 20 kilo. Nah kalau dia panennya 100 kilo, 80 kilo lagi mana? Nggak mungkin dibuang-buang, dia harus simpan untuk cadangan panen berikutnya. Ya kalau panen berikutnya ternyata gagal, kan dia mesti punya 80 kilo yang dia bertahan itu. Nah begitu dia surplus banyak, itu muncul bangunan-bangunan baru, baik untuk penyimpanan maupun untuk jual beli ya di pasar, muncul nanti pasar ya, mulai berkembang. Jadi terus untuk yang punya sawah banyak, dia surplus banyak, dia akan membangun rumahnya lebih bagus lagi. Kalau tadi cuma rumahnya biasa dari kayu, sekarang bertingkat kayu, kemudian ganti dari beton, dari bata, terus ganti lagi dari ukiran. Makanya ciri-ciri rumah orang-orang mapan dulu adalah rumahnya besar-besar, terus penuh dengan ukiran-ukiran. Itu yang membedakan ya, karena desain itu tumbuh. Muncullah. Nah, kalau Anda lihat ya, ini ada periodisasi dan ekspresi dari bangunan rumah tinggal zaman dulu ya. Anda lihat dulu atas itu ada akses, ada entrance, ada room connection, ya. Terus ada houses. Ya. Nah, zaman dulu
tahun 1500-an, ya, ini di daerah Eropa ya, itu rumah-rumahnya seperti apa? Karena dulu kan suku bangsa banyak yang berperang ya, berperang baik karena dia melindungi diri sendiri maupun berperang karena dia bertujuan untuk menjajah negara lain, tempat lain. Sebenarnya mengapa sih orang berekspansi merebut tempat orang lain ya? Itu pertama-tama memang karena perebutan sumber daya. Kemampuan dia untuk memproduksi misalnya, produksinya banyak, tapi jumlah bahan makanan kurang. Mereka nggak mau beli, ya mereka rampok saja, mereka rampas, mereka serang. Ya. Nanti yang kalah itu akan bayar upeti ke mereka. Itu makin lama. Nah, makanya bangunan-bangunan mereka itu punya satu pintu gerbang utama ya, untuk melindungi dari serangan. Makanya kan jargon rumahku istanaku itu bukan cuma sekedar ungkapan basa-basi. Istana lama itu adalah bentuk istana yang sebenarnya punya dinding yang tinggi, punya penjagaan yang kuat, yang dia aman dari orang asing orang luar. Nah, tahun 1700 sudah berubah, nggak lagi dinding tinggi yang tebal, ya. Tapi dindingnya sudah mulai terbuka, transparan, orang bisa lihat tembus ya. Bisa mengintip ya. Kalau ini kan dia kan nggak bisa nih. Kalau ini dia walaupun masih tinggi, terus dia masih bisa melihat apa yang ada di dalam situ. Ya. Penuh dengan taman-taman. Ya. Tahun 1800 itu sudah mulai berubah. Pagarnya nggak lagi tinggi, tapi udah pendek, udah rendah. Tahun 2000, tahun 1900 sampai 2000-an itu sudah nggak pakai pagar. Bayangkan perubahan evolusinya ya. Makanya kalau Anda lihat ada rumah-rumah real estate yang tidak berpagar, itu konsepnya bukan konsep baru. Dari tahun 1900 sudah ada. Rumah tanpa pagar. Di dalam kompleknya iya tanpa pagar, tapi di luar kompleknya dia pakai satpam. Anda nggak bisa bikin rumah yang kanan kirinya nggak pakai pagar. Apalagi kalau lingkungannya belum aman ya, belum canggih, orang bisa masuk. Nah, berkaitan dengan pintu masuk ya, pintu utama. Zaman dulu bangunannya bentuknya lock ya, kayu, dan pintunya ada tanggul, threshold. Jadi orang kayak masuk ke jendela ya, bukan masuk pintu ya, lewat jendela. Karena itu untuk mencegah tamu tak diundang, bahkan binatang-binatang ya. Terus dia nggak ada jendela. Jadi lock cabinets have low doors, high threshold, tanggul ya, no windows. Jadi itu cuma satu aja. Openingnya dari atap untuk masukin cahaya ya. Nah, tahun 1900 itu pintu masuk sudah berubah. Tapi tetap dengan pintu-pintu yang berat ya. Jadi orang dikasih tempat untuk mengetuk pintu ya. Jadi pintunya itu harus dibukakan. Jadi selain itu Anda harus ketuk dulu untuk bisa buka pintu. Dan itu perlu menjaga pintu khusus untuk buka pintu. Terus jendela sudah ada, tapi tetap dengan tralis. Ya. Kemudian tahun 1700 sudah berubah dengan pintu-pintu kaca, ya, pintu-pintu yang sifatnya dekoratif, tapi tetap dengan tralis. Ya. Abad 21, abad 20 itu sudah kaca full.
nggak ada teralis. Ya. Jadi ada pergola untuk pintu masuk ya. Jadi pintunya itu walkway leads from car to door, wire place which slides open when an electric eye is activated. Jadi sudah bisa sistemnya remote ya. Sebelum datang udah buka sendiri pintunya. Nah, hubungan antar ruangnya gimana? Zaman tahun 1500 itu dengan pintu-pintu yang berat. Terus ruang-ruangnya kecil-kecil, sempit. Terus lantainya dari kayu. Tahun 1700 itu sudah mulai pintu double, agak ringan ya. Lantainya sudah pakai parket kayu yang sudah tipis-tipis disusun. Tahun 1900 hubungan antar ruangnya dengan sliding doors. Jadi lebih lebar, lebih mudah dibuka. Jadi ruangan dipisah tapi bisa disambungkan. Nah, di abad 21, 20th century, abad 20, room-nya fleksibel. Jadi ruangan itu connect, nyambung, nggak ada batas. Ruang makan, ruang tamu, ruang keluarga itu jadi satu. Pemisahnya cuma mungkin furniture-nya aja. Nggak ada lagi di dalam pemisahnya. Dan itu bisa berubah-ubah dengan cepat. Ruang makan jadi ruang tamu jadi ruang belajar. Karena perkembangan dari rumah-rumah tinggal ya. Nah, kalau Anda lihat ya, mulai dari rumah kayu ya, rumah bata atau batu ya, terus ke rumah yang sekarang yang cenderung dia loose ya, cenderung dia lepas atau dia mudah untuk digantikan di ruangnya, itu berjalan sesuai dengan perkembangan masanya. Artinya gaya atau keinginan orang itu berubah-ubah. Satu hal yang penting dalam hal itu ada dua credo ya, satu sense of time, rasa akan waktu masa. Itu lagi adalah sense of place, rasa akan satu tempat tertentu. Jadi mestinya rumah atau desain yang dibangun itu harus memenuhi dua hal ini. Jadi misalnya kalau Anda akan membuat rancangan bangunan rumah tinggal ya di lokasi, anggaplah sekarang lokasinya di mana? Di tengah kota ya. Yang perlu ditanyakan adalah sekarang kapan dia mau dibangun? Tahun 2001, mestinya tahun 2001 nggak sama dengan tahun 1950 dong. Karena apa? Karena waktunya berbeda. Rumah limas zaman dulu yang dibangun tahun 1970-an dengan rumah limas yang ada yang minta dibangunkan oleh Anda atau oleh klien Anda, itu mestinya berbeda. Walaupun dari tipologinya sama ya, atap dua tingkat ya, ada bagian dia tanggungnya, tapi sense akan waktunya beda. Misalnya apa? Oh Pak, materialnya saya nggak pakai kayu lagi. Materialnya semuanya material industri. Saya pakai misalnya pakai baja, saya pakai misalnya pakai kaca, terus beberapa materialnya saya pakai misalnya paduan antara aspal dan gipsum misalnya. Dan dulu nggak ada di zaman tahun 70-an. Tapi itu yang diterapkan di bangunan yang baru. Nah, terus kemudian adalah place-nya. Di mana mau diletakkan? Kalau dia bangunan itu bangunan limas diletakkan di tengah kota, dengan bangunan limas yang tempatnya di daerah pemukiman, mestinya juga nggak sama. Bangunan limas di kota Palembang dengan bangunan limas di kota New York misalnya, itu mestinya nggak sama. Ada yang membedakannya, jadi orang tahu, oh itu mestinya bangunannya di
versi emas tapi versi luar negeri. Nah, dua inilah yang membedakan bagaimana arsitek itu mendesain. Kalau semua bangunan itu sudah ada contohnya, ya, buat apa bikin bangunan baru? Pakai aja bangunan sudah ada, kan lebih hemat. Rumah tinggal mana? Rumah tinggal 2 kamar. Ambil aja yang ada. Kenapa harus repot dibangun lagi? Iya, karena penghuninya, usernya, penggunanya itu bukan orang zaman dulu. Kebutuhan zaman sekarang tidak sama yang kebutuhan zaman dulu. Sekarang ternyata tiap rumah harus punya colokan listrik lebih banyak. Harus ada wifi yang harus 24 jam 7 hari dalam seminggu. Zaman dulu nggak ada. Nggak perlu orang pakai wifi, nggak perlu pakai colokan. Orang dulu pakai apa? Pakai lampu minyak, pakai lilin. Zaman sekarang perlu ruang untuk kendaraan, parkir, garasi. Orang dulu nggak ada garasi. Orang dulu jadinya istal kuda, tempat orang naruh kuda untuk mobil versi mereka, ya. Terus sepeda. Jadi perubahan zaman itu mengakibatkan perubahan kebutuhan, ya. Jadi kalau Anda baca di bawah itu, ya, the house today is no longer perceived as a fortress offering protection against enemy. Jadi rumah zaman sekarang tidak lagi seperti atau digambarkan sebagai benteng, sebagai tempat perlindungan untuk melindungi dari musuh atau rampok atau setan-setan, ya. Yang dulu dianggap rumah itu menjadi sebagai istananya, bentengnya. Tetap sebagai rumahku istanaku, tapi perkataan istananya bukan lagi sebagai benteng yang sifatnya melindungi diri. Makanya rumah versi orang Asia dengan rumah versi orang Amerika itu berbeda jauh. Rumah-rumah di Indonesia itu cenderung untuk punya teras, ya, punya ruang antara sebelum dia masuk ke dalam rumah. Terus cenderung untuk berjendela besar, terbuka, ya. Angin masuk, cahaya matahari masuk. Terus cenderung untuk tidak permanen. Bahan-bahannya dari kayu, ya, campuran dengan daun untuk atapnya. Yang mungkin umurnya cuma 2 tahun harus diganti lagi. Bahannya recycle, ya, bahannya daur ulang. Tidak permanen seperti rumah-rumah orang Eropa, bangun dari beton, diolah tinggi, ya, tahan sampai ratusan tahun. Makanya peradaban di Indonesia itu banyak yang tidak tercatat karena punah. Itu salah satunya adalah karena bangunan-bangunannya itu bukan dari material-material yang permanen. Bangunan candi aja yang tahan karena dari batu. Bangunan-bangunan rumah lain nggak ada. Cuma kalau Anda lihat di luar, ya, atau nggak usah luar, di Indonesia pun misalnya bangunan-bangunan pertahanan ada bangunan Belanda yang dibangun pakai bata yang tahan, ya, terhadap panas dingin, ya, cuaca. Rumah-rumah adat misalnya, sekarang Anda lihat kan rumah-rumah limas sudah mulai habis, walaupun ada tuh sudah kondisinya sudah rusak, sudah reot. Mau diganti pun mahal. Kayunya sekarang mungkin lebih mahal dari harga baja ringan. Udah nggak sesuai lagi. Membangun kembali rumah-rumah tradisional itu biaya jauh lebih mahal dibanding bangun rumah modern sekalipun. Karena materialnya juga sudah langka. Coba Anda lihat misalnya ada rumah-rumah limas yang pakai kayu-kayu untuk di bangunannya. Itu bukan kayu-kayu murah, itu kayu-kayu bagus. Makanya tahannya sampai sekarang. People generally see and feel things differently. Jadi orang-orang biasanya merasakan dan melihat sesuatu itu secara berbeda. Desainer atau perancang haruslah menggunakan kreativitas mereka sejauh mungkin, ya, untuk dapat menerjemahkan
share experience ya, dari pengalaman yang sama itu menjadi realitas dan dapat diekspresikan. Jadi misalnya sekarang nih, sekarang ini misalnya generasi Gen Z ya, Z generation. Ternyata mereka nggak begitu peduli soal kepemilikan rumah. Nggak begitu perlu tentang kepemilikan barang. Mobil itu nggak perlu. Mobil sekarang bisa mobil apapun, kapanpun dipakai. Nggak perlu beli sendiri. Kalau mau mobil bisa pakai Grab, bisa pakai Gojek. Mau mobil apa bisa milih. Nggak perlu beli. Hanya dibutuhkan pada saat kita perlu aja. Nggak perlu dia parkir. Jadi rumah-rumahnya mungkin nggak perlu parkir lagi. Terus cenderung untuk apa ya? Cenderung untuk simple ya. Kalau cuma rumah dipakai sendiri, ya sudah cukup satu kamar aja. Kamarnya bergabung dengan pantry, ruang tempat masak. Tempat masak pun bukan tempat masak yang besar seperti dapur utama ya, karena yang dimasak pun cuma yang sifatnya perlu dipanasin aja kayak pantry. Masak Indomie ya, masak apa, masak barang-barang instan ya, kornet misalnya, bikin nasi goreng kecil itu bisa. Karena kalau dia mau makan besar, dia akan pesan saja atau dia pergi ke restoran. Jadi rumahnya pun lebih simpel, lebih kecil. Apa sekarang ada istilah kerjanya di digital nomad ya, DN. Jadi dia kerja tapi nggak di kantor. Kerjaannya bikin blogger, bikin cerita, bikin pandangan mata perjalanan. Itu yang dia upload, dia kirim, terus dia dapat fee dari situ. Dia nggak perlu kantor khusus. Makanya yang work from home yang seperti sekarang ini, kalau Indonesia kan karena pandemi ini, nggak mau. Di tempat lain itu sudah mulai berkembang, orang kerja memang dari rumah, bukan kerja dari rumah, kerja dari luar. Dia bisa berkantor di London, tapi kerjanya satu tempat kerja ada di Bali. Dia tinggal kirim aja, dan semua infrastruktur mendukung. Dia cukup punya interaksi koneksi pakai internet, terus dengan peralatan yang cukup, misalnya punya kamera, punya drone, punya laptop, dia kerja dari manapun. Dan itu sudah jalan. Ya. Nah, dengan demikian, konsep kantor, konsep rumah tinggal itu sudah berubah lagi. Nah, kalau ada mendapat klien yang bilang, saya pengen buat rumah, tapi kalau bisa rumahnya bisa dipindah-pindah. Bisa nggak rumah yang masuk dalam tas portable house? Nah itu gimana itu? Seperti rumah keong ya. Jadi rumah itu dia bawa kemana-mana. Tapi ini rumah loh yang punya DNA apa punya ciri dia bisa jadi tempat istirahat. Kalau Anda lihat misalnya di Jepang ya, yang pertama kali muncul ada namanya capsule hotel ya atau kapsul. Itu cuma ukuran tempat tidur yang disewa. Dan sewanya bisa jam-jaman, bisa 3 jam, bisa 1 malam ya, bisa 8 jam, bisa 1 hari. Dan itu tempatnya dulu ada di dekat moda transportasi, ada di bandara, ada di stasiun kereta. Untuk orang transit sementara, kalau dia bepergian. Tapi nunggu pesawat berikutnya atau kereta berikutnya itu agak lama. Jadi bukan cuma 2-3 jam, tapi nunggunya bisa 4 jam, bisa 8 jam. Nanti dibuatkan hotel transit yang sifatnya cuma kapsul aja, seukuran panjang. Orang datang ke sana tidur sebentar, nunggu jadwal berangkat berikutnya, habis itu dia mandi. Kamar mandi apa? Kamar mandi bersama, nggak satu kamar mandi. Jadi ada beberapa kamar mandi, nanti gantian pakainya. Konsep itu dulu nggak ada, nggak dikenal konsep hotel seperti itu. Nah sekarang sudah mulai nih muncul nih beberapa bangunan ruko-ruko ya yang dikonvert, dirubah menjadi kamar kos-kosan. Sebenarnya bukan kamar kos-kosan, itu adalah hotel sebenarnya. Tapi disewa secara umum. Jadi orang mulai buat tadinya ruko, itu dibuat sekat-sekat, diganti,
dibuat menjadi kamar-kamar. Nah, karena kepemilikan sudah berubah, jadi orang ngapain saya beli rumah? Kalau saya bisa beli rumah dimanapun ya, saya bisa tinggal dimanapun. Hari ini saya mungkin 3 hari di Palembang, seminggu kemudian saya di Jakarta, terus 5 hari kemudian saya ke Papua, balik lagi ke siklus awal ke Palembang mungkin setelah 2 bulan. Kalau saya punya rumah tinggal di Palembang dan saya tinggal dia berbulan-bulan, siapa yang ngejaganya? Nah, kalau rusak rumah saya kalau nggak saya jaga. Nah, kalau begitu saya nggak perlu beli rumah. Saya akan terus membawa rumah saya selama saya bepergian. Nah, konsep itu berbeda lagi. Dulu orang nggak kenal konsep itu, zaman-zaman dulu. Ya. Maka yang dibilang itulah shared experience ya, pengalaman bersama yang bisa dibagi menjadi realitas. The attitude of the client is of the greatest significance of this issue. Jadi perilaku dari klien itu menjadi salah satu pembeda yang besar dalam masalah ini. Perancang rumah itu sangat tergantung kliennya siapa. Klien itu adalah si pemilik, pengguna rumah itu. Dan dia sangat jadi kalau klien Anda nggak suka, di sana nggak dipakai. Karena gimana caranya menyamakan rasa itu? Itu adalah tugas si desainer untuk ketemu ya. Nah, masalah rasa ini ya, saya suka ini, saya tidak suka itu sulit untuk menemukannya. Makanya salah satu challenge ya, salah satu tantangan terbesar bagi arsitek itu adalah bagaimana dia menemukan frekuensi yang sama dengan si klien, untuk kemudian dia juga memberikan ideologinya, ajaran-ajaran yang menurut dia baik. Sama ya, misalnya ada orang gitu, dia nggak suka dandan, gitu, nggak suka laki-laki, tapi Anda harus membuat dia menjadi tampil dengan layak. Gimana caranya? Dia nggak suka pakai baju rapi, dia nggak suka mandi, dia nggak suka bersolek. Tapi karena dia harus tampil di depan umum, Anda harus bilang ke dia, gimana caranya untuk memasukkan ide bahwa dia harus rapi, pada orang yang nggak suka rapi, memasukkan ide bahwa dia harus tampil layak pada dia orangnya cuek. Nah, itu dibutuhkan satu ini yang sama, satu cara yang satu sisi ada perlu memberikan edukasi, mengajarin supaya gini loh Pak, supaya lebih bagus rumahnya itu nggak boleh bertingkat terlalu tinggi, karena rumah-rumah di sekitar lokasi Bapak itu kan rumah-rumah rumah-rumah yang sederhana. Kalau Bapak bangun istana benteng tinggi di sekitar itu akan membuat terjadinya kecemburuan sosial. Kayak kan kalau ada orang kaya, ya, dia pengen bangun di daerah perumahan yang tadinya perumahan itu perumahan kelas pekerja ya, golongan 3 misalnya. Rumahnya rumah-rumah standar 2 lantai, 1 lantai. Dia mau bangun 4 lantai misalnya. Beda sendiri. Terus gimana cara Anda mengajarkan bahwa rumah itu yang penting bukan tinggi, tapi dia harus memenuhi kebutuhan. Nah, inilah maka diperlukan bagaimana arsitek itu harus bisa mencari tahu ya, mencari cara untuk bagaimana membuat ide bisa diterima oleh si klien, dan selain itu juga dia bisa menyerap apa yang diinginkan oleh si klien dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan. Oke, saya akan lompat ke ya.
Saya mau ke sini. Bagaimana merancang sektor? Ya? Di arsitek itu yang menjadi topik utama itu adalah ide ya. Apa? Kreatif or die. Kamu kreatif atau kamu kalah. Dari mana sumbernya? Bisa dari pengamatan, Anda lihat. Bisa dari literatur, Anda baca-baca. Ya. Bisa dari Anda mengalami sendiri. Kalau Anda disuruh merancang rumah ya, itu gimana caranya? Karena Anda sudah tahu, Anda tinggal, oh ternyata kalau kamar sempit itu nggak enak ya. Karena Anda tahu sendiri ya. Itu namanya studi lapangan, studi banding. Atau Anda lihat, oh kayaknya kalau di TV itu kalau kamar tidur untuk pakai luas ya, terus pakai kelambu yang besar, ada pos, ada ranjang yang kanan kirinya ada meja kecil, terus ada lampu, ternyata enak juga. Terus ada jendela besar yang menghadap ke arah pandangan taman, ke kebun, ke laut, itu ternyata menjadi lebih besar ruangannya. Itu dari pengamatan. Atau Anda baca-baca, oh ternyata kalau rumah itu, kalau dia jendela besar, itu efeknya nanti memang ruangan jadi lebih besar. Tapi jeleknya adalah, itu ternyata panas, itu juga masuk. Jadi dia perlu penanganan terhadap panas. Ya. Ada namanya ide, topik, tema, konsep, itu apa sih sebenarnya? Itu sebenarnya sama dan mirip ya. Jadi kalau topik itu adalah konseptual, diambil dari definisi arsitektur dan misalnya dari tahap fenomena arsitektur. Misalnya, topiknya adalah analogi, metafora, organik, tradisional, vernakular, gerak, itu topik besarnya. Itu kayak semacam apa? Judul besarnya. Nah, tema itu adalah mengambil penegasan atau sub dari topik itu. Misalnya kalau ada bicara gila sektor, arsitektur hijau, ya. Arsitektur hijau yang mana sih? Besar sekali payungnya itu. Oh, ternyata bicara soal pengaruh iklim. Gimana caranya bahwa bangunan itu dengan iklim yang ada itu bisa tetap green. Atau tema tentang material bangunan. Oh, bagaimana ternyata material bangunan itu membuat bangunan green itu menjadi memenuhi unsur-unsur green arsitektur. Atau dari teknologi, sistem struktur. Ya. Jadi topik itu payung besarnya, tema itu adalah subnya. Terus konsep gimana konsep? Konsep adalah sudah dalam bentuk gambar rancangannya. Bagaimana menerapkan green arsitektur dari sisi materialnya? Anda buat desainnya. Oh Pak, material-material yang perlu dia green itu saya letakkan di bangunan tampaknya atau di bangunan di luasan yang cukup untuk mengurangi dampak dari lingkungan sekitarnya. Saya taruh di bagian depan, saya taruh bagian yang menyerap panas. Sedangkan angin saya buat bukaan yang lebar, bisa masuk. Itu konsepnya. Saya taruh topik tema konsep itu, dia satu kesatuan. Topik itu adalah payung besarnya, tema itu adalah subnya, konsep itu adalah sudah dalam bentuk wujud rancangannya. Nah, semua ini topik, tema, konsep itu adalah ide dasarnya. Oke, supaya enggak
pusing lagi ya soal apa itu tema apa konsep. Nah, sekarang bagaimana memulainya? Memulainya adalah dengan melihat apa fungsi yang akan Anda rancang. Kalau dalam hal ini adalah rumah tinggal ya. Nah, rumah tinggal itu apa? Cari apa yang dimaksud rumah tinggal, apa yang dibutuhkan, terus berapa lama dia asumsi-asumsinya. Kemudian identifikasi lokasinya. Nah, rumah tinggal yang ada di bukit, rumah tinggal yang di rawa, rumah tinggal di tengah kota, rumah tinggal di dusun itu beda karena potensi lokasinya menyebabkan reaksinya berbeda. Anda suka makan pedas, Anda suka makan manis, kan berbeda reaksinya. Jadi rumah itu harus disesuaikan dengan bagaimana lokasinya. Kemudian baru disintesakan, atau dianalisis dulu. Jadi analisis adalah memecah jadi bagian-bagian kecil. Sintesis itu bukan menggabungkan menjadi satu rancangan yang utama. Nah, nanti keluarlah namanya konsep perancangan, topik, tema, filosofi perancangan, konsep peruntukan. Gimana sih ngaturnya? Sirkulasinya gimana nih? Dipisahkan apa digabung? Oh, kalau di luar itu harus dipisah, begitu masuk ke dalam digabung. Orientasinya gimana? Orientasi bangunan ini saya menghadap ke arah utara selatan, karena timur baratnya untuk mencegah panas. Jadi bangunannya lebih ke bujur ke timur barat. Atau enggak, oh, Pak, bangunan saya ini kan daerah tropis yang cenderung panasnya itu bukan panas terik seperti di gurun. Jadi saya memasukkan seluruh matahari itu masuk ke dalam inner core bangunan. Itu namanya konsep. Bentuk masa bangunan seperti apa? Bentuk bangunan saya itu tinggi, lebar. Itu karena apa? Itu harus bisa dijelaskan. Karena arsitek itu bukan hanya menggambar, ya, tapi dia memberikan gagasan melalui gambar. Harus bisa Anda jelaskan mengapa ini dan bukan itu. Nggak bisa Anda bilang, Pak, saya gambar rumah segitiga. Ditanya, dari mana dasar datang segitiga ini? Kenapa segitiga? Nggak tahu, Pak. Saya tahunya, saya senang lihat bentuknya. Itu nggak bisa kalau arsitek. Kalau anak SD, boleh. Saya suka hijau, maka saya gambar warna hijau. Saya suka kotak, maka saya berkotak. Itu boleh. Tapi arsitek harus bisa menjelaskan dari mana datangnya bentuk tersebut, apa efeknya, dan dasarnya kenapa. Kenapa segitiganya nggak dibalik? Jadi piramida tapi terbalik. Bagian ujungnya yang mengecil di bawah, yang besar di atas. Dan bisa banyak pertanyaan lainnya. Kalau Anda nggak ada konsepnya, pertanyaan itu akan liar mana-mana jadinya. Nah, ini penjelasannya ya. Analisa fungsi kegiatan. Yang analisa itu ini. Jenis kegiatan, pelaku kegiatan, sifat kegiatan, syarat kegiatan. Nanti ada buat tabelnya. Oh, di rumah itu ternyata kegiatan utamanya adalah untuk istirahat. Pelakunya siapa? Ya siapa aja. Satu rumah misalnya isinya 4 orang. Ayah, ibu, anak, laki, perempuan. Umur berapa? Karena pengaruh nantinya. Kalau dia punya anak bayi kan berarti dia perlu kamar bayi. Terus gimana sifat kegiatannya? Oh, yang ada sifatnya pribadi, publik, ruang tamu untuk semi publik karena hanya tamu yang dikenal yang boleh masuk. Tapi kalau teras itu publik, semua orang boleh duduk di situ nunggu tanpa harus bertemu dengan pemilik rumah. Atau nggak ada ruang publiknya, semuanya adalah private. Jadi orang nggak boleh masuk, bahkan sampai ke teras nggak boleh masuk. Jadi harus tahu sifat kegiatannya apa. Kemudian analisis fisik. Nah, ini yang seringkali dilupakan ya, bahwa aturan-aturan itu menjadi penting karena dia menjadi pembatas boleh tidaknya dibangun. Bangunannya nggak boleh lebih dari 2 lantai. Kalau ada gambar 2 lantai setengah itu nggak bisa dibangun setengahnya itu.
Bangunan Anda KDB-nya 80%. Berarti apa? Tapaknya cuma boleh 80% dari total luasan. Jadi kalau luas tanah Anda 100 meter, bangunan Anda nggak boleh lebih dari 80. Karena aturan seperti itu. Garis jalan, sempadan harus mundur 8 meter. Harus mundur 8 meter. Anda nggak bisa maju dikit ya. Untuk terasnya aja nggak bisa. Memang 8 meter harus mundur. Bangunan, tahu kenapa misalnya banjir Jakarta itu nggak selesai-selesai? Salah satunya adalah karena banyak yang rumah-rumah liar yang menempati pinggiran sungai, bahkan di sungainya sendiri. Dan mereka banyak. Mereka menempati badan sungai. Padahal daerah badan sungai itu ada namanya garis sebaran sungai yang dihitung dari pasang naik turun air sungai ke ujung terluar sungai. Itu bisa sampai 50 meter tuh. Nggak boleh ada bangunan. Jadi dari pinggir sungai sejauh 50 meter itu nggak boleh ada bangunan. Nah, sekarang itu nggak bisa dibongkar. Kenapa? Karena banyak orang tinggal di situ. Mau bongkar itu, orang kan mau dikemanain? Harus dibuatkan dulu tempat rumah susun untuk sementara itu. Bangun rumah susun itu ternyata nggak gampang karena rumah susun yang tersedia yang ada itu lokasinya jauh dari sungai yang ada. Jadi masalah kan menjadi kompleks, menjadi rumit. Selama sungai itu nggak dibersihkan, Jakarta akan tetap banjir. Jadi kalau mau hilangin banjir, hilangkan semua rumah-rumah yang ada di pinggiran sungai. Itu karena itu berkaitan politik, sosial juga, ekonomi juga. Nah, ini juga berkaitan dengan topografi, pencapaian, sirkulasi, arah pandang, view, vegetasi. Nah, ini akan menjadi salah satu pertimbangan Anda. Kemudian nanti dari ELSA itu dibuatkan sintesis non fisiknya. Ya. Nanti dibuatlah semacam ini ya, diagram bubble diagram. Dibuatkan nanti seperti ini, matriks untuk hubungan antar ruang ya. Mana yang antara ruang keluarga, ruang kerja, ruang istirahat, ruang makan, itu gimana ini ya? Bagaimana hubungannya? Dibuatkan sintesis fungsi sosial ekonomi, sosial budaya, ada diagram matrik, diagram jalur krisis ya. Sintesis apa? Sintesis bangunan, sintesis teknologi ya. Kemudian barulah jadi konsepnya. Itu ada topik tema. Maka tadi saya bilang bahwa membangun rumah itu, desain rumah itu termasuk yang sulit. Jadi kalau ada yang bilang bahwa gampang ngebangun rumah, bangun desain rumah, coba kalau desainnya secara benar, langkah-langkahnya secara seperti ini sangat-sangat rumit sebenarnya. Karena Anda harus mengcustom ini terhadap siapa penggunanya. Nah, nanti konsep perancangan itulah yang menjelaskan mengapa bangun Anda seperti ini dan bukan yang lain. Nah, jelaskan topiknya apa, pola pikirnya gimana, terus bagaimana hubungan teknologi, sirkulasi, tata ruang luar, tata ruang dalam, orientasi bangunan, konsep bangunan, beban masa bangunan, tangkap. Itulah yang akan, kalau ada di gambar sebelah ini ya, gambar coret-coretnya Udzon ya, ini bukan rumah tinggal. Ini sini Opera House ya. Mulai dari sketsa konsep yang ini, ya, sampai ke bentuk bangunan jadinya. Nah, perjalanan desain itu nggak harus otomatis ya, tadi saya bilang, dia itu bisa bolak-balik, ya bolak-balik. Anda identifikasi fungsi, terus Anda buat analisisnya, oh ternyata ruangannya mengecil, ini nggak perlu kamar tidur yang banyak, kamar tidur satu aja dibagi untuk penghuninya,
Ruangnya nggak perlu ruang kerja, tapi dia perlu ruang untuk istirahat lebih besar. Ruang makannya kecil saja karena nggak terlalu banyak kegiatan di dapur. Atau ruang makannya besar, karena bergabung dengan dapur. Itu yang menjadi pertimbangan-pertimbangan dalam ini, dalam bagaimana membuat desain arsitektur rumah. Nah, mengapa tugas Anda pertama adalah mengukur bangunan existing? Karena mungkin selama ini Anda hanya mengalaminya secara apa adanya, ya, take it for granted. Anda nggak merasa bahwa ruangan ini kecil, ruangan ini besar, cukup saja, Anda terima saja. Padahal mungkin kalau misalnya ruangan agak besar sedikit, saya bisa taruh meja kerja saya di sebelah situ. Atau ini ruangannya sumpek, padahal besar. Kenapa? Oh, ternyata saya kurang bukaan. Nah, Anda harus mengukur secara detail dan tahu, oh 3 meter tuh ini loh, beda dengan 2,5 meter tuh apa efeknya. Agar tahu bahwa panjang, lebar, tinggi itu terpengaruh terhadap bagaimana Anda merasakan ruang yang ada. Nah, tugas Anda yang pertama adalah sketsa ukur bangunan-bangunan yang ada, rumah tinggal yang ada. Itu sedapat mungkin itu nanti mirip dengan bangunan yang Anda akan rancang. Baik dari sisi pengalaman ruangnya, baik dari sisi efek yang terjadi, baik dari sisi tampilan. Ya. Sehingga nanti kalau Anda merancang bangunan 2 lantai nantinya, Anda sudah dapat pelajaran. Oh, ternyata nggak boleh nih kalau misalnya tinggi langit-langit cuma 2 meter, itu meskipun lebar bangunannya 10 meter, tetap terasa sempit. Oke. Sementara ini itu dulu. Jika ada pertanyaan, silakan. Ada yang mau tanya? Harap Anda baca semua e-learning-nya aja, karena itu akan banyak kajian-kajian yang berkaitan dengan tugas Anda untuk merancang bangunan 2 lantai. Tugasnya jangan lupa yang kemarin itu dikirim ke e-learning semuanya. Nanti saya akan kasih catatan, saya periksa dulu. Jangan lupa juga untuk isi absen di e-learning. Jadi setiap kali Anda login, isi absennya. Karena itu masing-masing berpengaruh terhadap penilaian. Baik. Ada pertanyaan? Dan berapa sekarang? Ya, saya harus ke kampus. Kalau nggak ada pertanyaan, tolong dinyalakan dulu ininya, kameranya. Kita akan foto bersama dulu. Stop share dulu. Izin Pak. Ya. Ini mohon maaf, Hadi pakai doa akun ya Pak. Ya nggak apa-apa. Kenapa? Ya. Soalnya Pak nggak ada suara di Pak kalau pakai laptop Pak. Ya, oke. Baik. Terima kasih. Ininya Pak atas kehadirannya. Sudah tutup, saya ucapkan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.